Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devena dengan NIM 241120037 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah. Saya akan menjelaskan di sini tentang biografi Fakhruddin Ar-Razi. Beliau bernama Muhammad bin Umar bin Al-Hasan bin Al-Husain bin Ali At-Tamimi Al-Baqai Ar-Razi, lebih dikenal dengan Fakhruddin Ar-Razi At-Tibrasati. Masyhur dengan gelar Ibnu Khatib Ar-Razi. Beliau berasal dari Bani Tamim suku Quraisy, termasuk bagian dari keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Diketahui beliau merupakan imam ahli tafsir yang bermazhab Asy-Syafi'i, cendekiawan yang memiliki banyak penelitian dan karya dalam ilmu bahasa mantik, fisika, matematika, kedokteran, dan ilmu falak. Lahir di kota Rai, Iran, Fakhruddin Ar-Razi merupakan keturunan suku Quraisy yang berasal dari Tabristan. Kemudian beliau berangkat ke Khawarizmi, Transosiana, dan Khurasan sehingga para penduduknya bersama-sama untuk mempelajari buku-buku yang beliau tulis. Selain itu, Fakhruddin Ar-Razi adalah seorang ulama yang ahli dalam bahasa Rusia. Selanjutnya, beliau merupakan seorang ulama yang betul-betul membela akidah Asy'ari yang dapat menjawab tuduhan yang diberikan oleh ulama filsafat Mu'tazilah, dan beliau dijuluki sebagai Syekhul Islam. Pendidikan Fakhruddin Ar-Razi. Pendidikan awal di Rai. Fakhruddin Ar-Razi lahir di Rai, sekarang Iran, pada tahun 1149. Sejak muda, ia menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama. Di kota kelahirannya, ia mulai belajar ilmu-ilmu dasar seperti fikih, tafsir, dan hadis. Pendidikan lanjutan di Baghdad. Setelah menyelesaikan pendidikan awal di Rai, Al-Razi pindah ke Baghdad yang pada masa itu merupakan pusat intelektual dunia Islam. Di Baghdad, ia belajar berbagai disiplin ilmu termasuk teologi, kalam, filsafat, logika, dan ilmu-ilmu terkait lainnya. Di sana ia bertemu dengan para ulama dan filsuf terkemuka yang memperluas wawasan intelektualnya. Belajar di Nishapur dan kota-kota lainnya, Al-Razi kemudian melanjutkan studinya di Nishapur, sebuah kota besar di wilayah Khurasan yang juga menjadi pusat ilmiah. Di Nishapur ia mendalami ilmu kalam, teologi Islam, dan filsafat. Selain itu, ia juga berinteraksi dengan para ulama besar dan filsuf yang berpengaruh di masa itu. Pendidikan dan pengajaran. Setelah mencapai tingkat pendidikan tinggi, Fakhruddin Ar-Razi mulai mengajar dan menulis banyak karya dalam bidang tafsir, filsafat, dan ilmu kalam. Karya-karyanya dalam bidang tafsir, terutama Al-Tafsir Al-Kabir, menjadi salah satu karya tafsir terbesar dalam sejarah Islam. Selain itu, Al-Razi juga menulis banyak buku tentang filsafat dan logika, serta berperan penting dalam mengembangkan pemikiran rasional dalam Islam. Melalui perjalanan pendidikan yang luas ini, Fakhruddin Ar-Razi tidak hanya menjadi ahli dalam bidang keagamaan, tetapi juga seorang pemikir rasionalis yang penting dalam sejarah pemikiran Islam. Karya-karya Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi telah menulis karya-karyanya yang cukup banyak dalam berbagai disiplin ilmu pada masanya. Salah satu kitab yang beliau miliki adalah kitab Syarh penjelas, kitab Al-Isyarat wa At-Tinbat karangan Ibnu Sina. Selain itu, beliau juga memiliki kitab yang sangat masyhur dalam ilmu fisika, yaitu kitab Al-Mabahij Asy-Syarifiyah, sebuah kitab yang dimiliki oleh Ibnu Malka Al-Baghdadi, dan di dalam kitab tersebut termasuk pada kitabnya yang paling masyhur. Sebagaimana beliau juga memiliki kitab Masadirat Ihtidas dalam ilmu matematika, Risalah fi Ilmi Al-Hayyah dalam ilmu falak. Adapun kitab-kitabnya yang paling penting dalam ilmu kedokteran yaitu Masail fi At-Tib, kitab fi An-Nat, kitab fi Asy-Syiribah, dan dua kitab yang belum sempat beliau sempurnakan yaitu At-Tib Al-Kabir dan kitab fi At-Tasyir min Ar-Rasil ila Al-Qadani. Selain itu, Fakhruddin Ar-Razi juga memiliki kitab karangan sendiri guna sebagai penjelas syarah dari kitab Ibnu Sina dalam masalah kedokteran seperti Al-Kanun fi At-Tib, Al-Kulliyat, dan Ulil Al-Hikmah. Dan beliau memiliki kitab masalah akhlak yang berjudul An-Nafs wa Al-Muwahsyar wa Huwa. Kitab ini telah diteliti oleh Dr. Abdullah Muhammad Abdullah Ismail, dan beliau juga memiliki kitab dalam ilmu kalam seperti Asas Taqdis. Kitab tersebut telah diteliti dan dipelajari kembali oleh Dr. Abdullah Muhammad Abdullah Ismail. Fakhruddin Ar-Razi memiliki beberapa karangan dalam berbagai bidang ilmu, diantaranya At-Tafsir Al-Kabir yang biasa disebut dengan Mafatih Al-Ghaib, Al-Mashhur dalam bidang ilmu ushul fikih, Al-Muttalib Al-Aliyah dalam bidang ilmu kalam, Nihaya Al-Ijaz fi Dirayah, Nihaya Al-Ijaz fi Dirayah Al-Ijaz dalam bidang ilmu balagh, Al-Arba'i fi Ushul Ad-Din, kitab Al-Handasah, kitab Tafsir Mafatih Al-Ghaib. Pemikiran Fakhruddin Ar-Razi tentang Islam. Yang pertama adalah tentang teologi dan ilmu kalam atau teologi Islam rasional.
Al-Razi merupakan salah satu tokoh utama dalam aliran kalam, yaitu disiplin ilmu yang membahas tentang teologi Islam dengan menggunakan pendekatan rasional. Ia berusaha menggabungkan pemikiran rasional dan filosofi Yunani dengan ajaran Islam. Pemikiran Al-Razi dalam kalam berfokus pada penggunaan rasio dalam agama. Al-Razi memandang bahwa akal manusia bisa digunakan untuk memahami berbagai aspek ajaran agama, termasuk dalam hal-hal metafisik dan ontologis. Konsep Tuhan dan keberadaannya. Dalam karya-karyanya, Al-Razi membahas tentang argumen rasional untuk membuktikan eksistensi Tuhan menggunakan pendekatan yang berbasis pada logika dan filsafat yang mengarah pada konsep Tuhan yang Maha Esa. Pembelaan terhadap konsep kebebasan dan keadilan Tuhan. Al-Razi sangat menekankan bahwa Tuhan adil dan masalah-masalah teologi seperti takdir dan kebebasan manusia harus dipahami dengan cara yang rasional dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Tuhan. Yang kedua adalah tentang tafsir Al-Quran. Karya utama Al-Razi dalam bidang tafsir adalah Al-Tafsir Al-Kabir yang merupakan tafsir besar dalam mendalam. Dalam tafsir ini, Al-Razi menggabungkan penafsiran tekstual, tafsir bil matsur, rasional, tafsir bil kayu, tafsir rasional dan kritik terhadap penafsiran tradisional. Al-Razi mengkritik beberapa pendekatan penafsiran yang lebih tradisional dan mengedepankan penafsiran rasional untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Ia menggunakan logika dan akal untuk menjelaskan makna yang lebih dari teks-teks Quran. Pengaruhnya dalam ilmu tafsir. Tafsir Al-Kabir dianggap sebagai salah satu tafsir terbesar dalam sejarah Islam yang memberikan pengaruh yang kuat terhadap para ulama dan intelektual Islam setelahnya. Yang ketiga adalah filsafat dan logika. Al-Razi berperan dalam membawa pemikiran filsafat Yunani, terutama karya-karya Aristoteles dan para filsuf muslim sebelumnya seperti Al-Farabi dan Avicenna ke dalam tradisi intelektual Islam. Ia mengembangkan filsafat logika yang sangat sistematis yang berfokus pada rasionalisme dan peran akal. Al-Razi menekankan bahwa akal adalah alat utama untuk memahami dunia dan agama. Ia mendekati filsafat dengan cara yang rasional dan banyak menggunakan argumen logis untuk membahas masalah-masalah metafisika seperti keberadaan Tuhan dan realitas dunia. Pengaruh terhadap filsafat Islam. Pemikirannya memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan filsafat Islam, khususnya dalam hal logika yang berpengaruh pada filsuf dan pemikir muslim pada masa berikutnya. Sifat aliran Al-Razi dalam dunia Islam zaman sekarang. Yang pertama adalah pengaruh dalam studi tafsir. Tafsir Al-Kabir karya Al-Razi tetap menjadi sumber penting dalam studi tafsir hingga saat ini. Pendekatannya yang menggabungkan tafsir tradisional dengan tafsir rasional membuka jalan bagi para musafir ahli tafsir modern untuk berpikir lebih kritis dan rasional dalam menghasilkan teks-teks Al-Quran. Pemikiran Al-Razi memberikan contoh bagaimana tafsir bisa mencakup baik aspek tekstual maupun kontekstual dalam memahami wahyu. Yang kedua, pendekatan rasional dalam teologi. Di dunia Islam modern, Al-Razi dipandang sebagai salah satu tokoh yang mengedepankan rasionalisme dan memahami agama. Dalam konteks dunia Islam yang semakin beragam, pandangan terbuka terhadap pemikiran-pemikiran ilmiah dan rasional. Pemikiran Al-Razi menawarkan pendekatan yang lebih moderat dan rasional, yang mengarah pada dialog antara agama dan sains. Pendekatannya membantu mengurangi tegangan antara pemikiran religius dan ilmiah di kalangan umat Islam. Yang ketiga adalah pengaruh dalam filsafat Islam modern. Filsafat Al-Razi memberikan dasar bagi pemikiran rasionalis dalam tradisi filsafat Islam. Banyak filsuf modern yang terpengaruh oleh pendekatan Al-Razi yang berusaha untuk menggabungkan filsafat dengan ajaran agama. Pemikiran logika dan filsafatnya terus dipelajari dalam kajian-kajian filsafat Islam di universitas-universitas Islam di seluruh dunia. Yang keempat adalah dialog antara tradisi dan modernitas. Dalam dunia Islam kontemporer, Al-Razi sering dikutip sebagai contoh pemikir yang mampu mengintegrasikan pemikiran rasional dengan keyakinan agama. Pendekatan inklusifnya terhadap ilmu pengetahuan dan keyakinan agama memberi inspirasi bagi para pemikir Islam yang ingin menjembatani tradisi Islam dan perkembangan pemikiran modern. Secara keseluruhan, Falahuddin Al-Razi adalah salah satu tokoh yang memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan pemikiran rasional dan teologi Islam. Karya dan pemikirannya tetap relevan dalam diskusi intelektual di dunia Islam modern dan terus memberikan inspirasi dalam memahami hubungan antara agama, akal, dan sains. Falahuddin Al-Razi mencerminkan perpaduan antara tradisi agama Islam dan pemikiran rasional yang menjadi ciri khas dari banyak intelektual pada zaman keemasan Islam. Beberapa aspek yang membentuk dan mempengaruhi pemikirannya adalah yang pertama konteks historis dan sosial. Al-Razi hidup pada masa yang penuh dengan perubahan intelektual dan politik di mana dunia Islam menghadapi tantangan dari luar seperti invasi Mongol dan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat. Kota-kota seperti Baghdad dan Nishapur adalah pusat intelektual di mana para filsuf dan ilmuwan dari berbagai latar belakang berbagai ide. Di tengah suasana ini, Al-Razi terpengaruh oleh filsafat Yunani, khususnya pemikiran Aristoteles dan para filsuf muslim sebelumnya seperti Al-Farabi dan Avicenna. Ini menjelaskan ketertarikannya terhadap rasionalisme dan logika dalam memahami ajaran agama. Yang kedua itu pengaruh filsafat Yunani. Al-Razi sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani, terutama logika dan metafisika Aristoteles. Ia menggabungkan pendekatan filsafat ini dengan ajaran Islam, berusaha untuk menjelaskan konsep-konsep agama dengan cara yang rasional. Pemikirannya ini muncul dari kesadaran bahwa rasio bisa digunakan untuk memahami hakikat
Tuhan, alam semesta, dan kepikiran manusia. Ia memandang bahwa akal adalah alat ulama untuk memahami wahyu dan menjelaskan berbagai masalah teologi. Yang ketiga yaitu kritis terhadap tradisi. Al-Ghazi tidak hanya mendalami ilmu agama, tetapi juga mempersoalkan banyak aspek tradisi yang ada. Ia berani mengkritik pemikiran-pemikiran lama, terutama dalam hal tafsir dan teologi. Pendekatan yang lebih rasional dan kritis menonjol dalam karya Tafsir Al-Qadir, di mana ia berusaha menjelaskan makna teks-teks Quran tidak hanya dengan cara tekstual, tetapi juga dengan pendekatan logis dan filosofis. Yang keempat, tantangan dalam memahami agama dan ilmu pengetahuan. Di zaman Al-Ghazi, ada banyak pertanyaan tentang hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan. Al-Ghazi memandang bahwa agama dan ilmu pengetahuan tidak perlu bertentangan, tetapi bisa saling melengkapi. Pendekatan yang rasional membuka ruang bagi umat Islam untuk berpikir kritis tanpa meninggalkan ajaran agama. Ia membuatnya menjadi figur yang relevan dalam perkembangan intelektual Islam, baik dalam memahami wahyu maupun dalam menggali ilmu pengetahuan. Sebenarnya adalah pemikiran Al-Ghazi merupakan hasil dari pengaruh banyak tradisi intelektual yang ada pada zamannya, termasuk filsafat Yunani dan pemikiran ilmiah Islam. Latar belakang sosialis yang penuh dengan perubahan ditambah dengan kecenderungan untuk memadukan rasionalisme dengan ajaran agama, mendorongnya untuk mengembangkan pemikiran yang menggabungkan keimanan dan akal. Dalam dunia Islam modern, pemikiran Al-Ghazi masih relevan sebagai upaya menjembatani antara tradisi keagamaan dan pemikiran ilmiah